Patrice Allegro ini terus membidat-bidatkan Protestan. Caranya sangat-sangat fundamentalis. Nah, ini adalah seorang Romo fundamentalis, saudara. Seorang Romo, ya boleh saya katakan Romo kadrun. Kenapa saya menggunakan istilah kadrun di sini? Karena kalau dibandingkan dengan bosnya, ya, atau apa namanya atasannya, yaitu Paus Fransiskus, maka sikap Paus Fransiskus ini sangat berbeda dengan Patrice Allegro. Walaupun dia cerdas sih sebetulnya, tapi ternyata karena dia kadrun, ya, dia fundamentalis yang hanya membidat-bidatkan Protestan, maka dia memamerkan kebodohan-kebodohannya ketika dia menanggapi Pak Deki dan menanggapi saya. Argumentasi kami sama sekali jomplang. Argumentasi saya dan Pak Deki level atas, dia sama sekali level anak TK argumentasinya. Karena dia terlalu sombong dan terlalu fundamentalis, saudara. Nah, orang Katolik menyembah Paus? Mungkin tidak, saudara ya. Saya tidak yakin kalau orang Katolik menyembah Paus. Tapi kalau mengelu-elukan Paus, bahkan saya lihat agak berlebihan itu. Kemarin saya menonton itu Misa Akbar di GBK itu, saudara. Mengelu-elukan Paus terlalu berlebihan. Dan ini berbahaya loh, saudara. Ya, berbahaya. Mengelu-elukan manusia berlebihan itu berbahaya, saudara ya. Ini bisa berujung kepada yang namanya kultus ya. Kultus individu, saudara. Individu dikultuskan. Ini bahaya ya. Tapi apa yang saya lihat di GBK kemarin ya, di Misa Akbar itu agak berbahaya itu, saudara. Terlalu dielu-elukan pausnya ya. Ya, lama-lama itu kultus individu, itu bahaya itu ya. Hati-hati aja. Allegro ini memang dia Katolik ya. Dia bukan dari sebelah ya. Dia memang Katolik, tapi Katolik fundamentalis ini. Saya di Indonesia ini baru lihat 2 orang Romo ini yang fundamentalis ya. Romo itu kan biasanya kita identifikasi Romo itu, saudara ya. Kita identifikasi Romo Katolik itu mereka inklusif ya. Inklusif ya. Mereka moderat. Saya heran kok ada yang namanya Patrice Allegro dan Alphonse Kolo. Tapi kok jadi seperti kadrun ya. Ya, satu konten ringan untuk Mas Baginda Romo Patrice Allegro yang mulia dan yang terhormat, si mulut besar yang rajin terus-menerus bertelur klaim tanpa bukti, tanpa argumen, menyerang, membidat-bidatkan Protestanisme. Dia hajar terus sampai dengan detik ini di TikTok, di YouTube. Tapi begitu ditantang berdebat dengan saya, mendadak menjadi ayam sayur, terlalu banyak alasan, terlalu banyak dalih supaya perdebatan itu tidak terjadi. Sebenarnya imanmu itu menjadikan kamu itu sebagai orang yang tidak berbobot. Kamu tuh bodoh, goblok. Dan mayoritas kamu tuh goblok, tidak ngerti apa-apa. Itu sebabnya yang kamu lakukan itu datang mencaci maki dan datang menyerang personal. But berita buruknya adalah, saudara-saudara, kalau dengan orang lain, kamu datang mencaci maki, datang mengolok, datang ad hominem, mungkin dia akan terpengaruh, kemudian dia akan back off. Itu kalau orang lain. Tapi kalau dengan saya, Verbum Veritatis, semakin kamu caci maki saya, semakin kamu bully saya, semakin saya libas Paus. Dan saya libas dia halus-halus. Semakin kamu bully saya, semakin saya libas Paus. Dan saya libas dia halus-halus. Dan tentu saja kamu tidak bisa bikin apa-apa. Karena saya tidak memulai ini duluan. Kamu yang mulai duluan. Romo Patrice Allegro yang mulai duluan. Dia tidur, tidak ada kerja di biara sana. Kemudian karena ada kamera, ada handphone, ada jaringan internet. Kemudian dia bawa congornya ke hadapan publik dan membidat-bidatkan Protestan. Dan karena itu memberi legitimasi kepada pihak Protestan, saya dan juga Pak MYM dan beberapa pihak yang lain menggunakan hak jawab untuk membela posisi kami, sekaligus kasih lihat kepada kamu, posisimu itu adalah posisi yang tidak berdasar. Kepausan itu tidak ada dasarnya. Kepausan adalah hoax, adalah fiksi, adalah mitos, dan itu saya buktikan. Bukan hanya klaim, saya buktikan dengan data, buktikan dengan referensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal di channel BAMTRI ya teman-teman. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali teman-teman akan mereaksi dan membahas perseteruan antara Katolik yang diwakili oleh Romo Patrice dan Romo Alphonse melawan perwakilan dari Protestan yang diwakili
oleh pendeta Muriwalianto Matalu beserta pendeta Deki Ngadas. Terus yang lain-lain juga banyak yang ikutan. Banyak sekali yang ikutan. Tapi kita kerucutkan kepada 4 nama ini teman-teman. 2 pendeta, 2 romo. Karena menurut saya sudah sangat mewakili. Kalau kita bicara romo, jelas. Ya, jelas. Kalau romo tersebut ditunjuk, istilahnya memang terdata dengan jelas, bahkan sampai ke Vatikan Roma. Jadi nama Romo Patris dan Romo Alphonse itu diakui sampai ke Vatikan Roma. Terus kalau kita bicara Deki Ngadas dan juga pendeta MEM, 2 orang ini saya rasa nggak perlu lagi ya teman-teman nanya ini pendeta atau bukan. Oh ini pendeta palsu. Apalagi dari orang-orang Kristen yang meragukan bahwa kedua orang ini adalah pendeta. Kalau kalian masih ragu mereka pendeta, ya saya no comment lah. Karena memang 2 orang ini sepak terjangnya sudah lumayan lama, dan pendeta-pendeta lain serta orang-orang lain sudah mengakui. Bahkan STT-nya juga ada. Deki Ngadas itu mendirikan sekolah tinggi teologi. Ada. Jadi barangnya itu ada. Bukan seperti pendeta Blukusuntur atau pendeta mantan maling motor ya. Nah, kalau itu kan nggak jelas siapa yang mengangkat mereka. Kalau ini jelas kok, tenang. Jadi saya rasa 2 orang ini sudah cukup kapasitasnya mewakili Protestan. Apalagi gelarnya doktor teologi, teman-teman. Wah, 2 orang ini membanggakan gelar doktor teologinya. Jadi bagi jemaat yang biasa, sok-sok komentar, ya coba kalian bercermin dulu. Ini 2 sudah doktor loh. Nanti kalian kalau komentar-komentar terlalu banyak, kalian dimaki. Jadi bagi orang Protestan, apalagi jemaat awam, kalau kalian meragukan 2 orang ini mewakili Protestan, ya siap-siap kalian dimaki. Setahu saya, mereka 2 ini nggak segan-segan memaki penonton. Nggak segan-segan. Walaupun kalian Kristen, ya tetap akan dia maki. Ya tetap akan dia maki. Jadi hati-hati. Oke, ini 4 orang ini, Katolik sama Protestan, ini semakin runyam teman-teman. Semakin panas perseteruannya. Saling berbalas pantun. Saling berbalas pantun. Yang nggak enaknya, kenapa nggak mau duduk untuk berdiskusi bareng? Masih mending Pendeta Budi Asali dengan gentleman mendatangi Rome dari teman-teman Katolik. Budi Asali masih berani diskusi, walaupun akhirnya ada walkout. Istilahnya kabur dari debat. Keluar dengan alasan nggak kondusif dan sebagainya. Tapi minimal, ya minimal teman-teman, di sini kita bisa lihat bahwa ada sikap gentleman dari Budi Asali. Tapi dari MYM dan Deki Ngadas nggak mau masuk ke room Katolik. Begitu juga dengan Romo Patris dan Alphonse, yang merasa ngapain kami datangi room Protestan. Pengajaran kami sudah final. Yang kami lakukan adalah menggunakan hak kami menjawab fitnah-fitnahan dari Polycarpus dan laskarnya. Di mana kita tahu, Polycarpus dan laskar Polycarpus itu numpang menggunakan identitas Protestan untuk menyerang agama lain dan membuat kekacauan di negara kita. Bagi teman-teman yang nggak tahu Polycarpus, Polycarpus ini adalah polemikus. Polemikus yang dibayar dengan kardus uang. Ya, dibayar untuk merusak toleransi di Indonesia. Dan mereka menggunakan tameng Kristen Protestan. Karena paling gampang nyusupnya ke situ. Nyusupnya ke situ untuk memprovokasi umat muslim agar marah, agar umat muslim bertindak, ya, menggunakan kekuatan supaya terjadi chaos. Terus mereka juga mengadu dengan orang Katolik. Bukti-buktinya sudah banyak, teman-teman. Ya, buktinya sudah banyak dan kita akan sampaikan juga salah satu buktinya nanti. Ya, kita bisa lihat bagaimana Polycarpus ini itu suka sekali menumpang setiap ada masalah. Katedral kena bom, mereka yang akan teriak. Mereka yang akan teriak, wah ini harus ditangkap, ini kurang hajar Islam, ya mereka yang akan menghujat, mencaci maki Islam. Padahal yang jadi korban Katolik. Tapi Polycarpus mewakili Protestan, mereka yang teriak duluan. Nah, itu kelakuan mereka, teman-teman. Itu kelakuan Polycarpus. Dan ini yang harus kita lawan. Ini yang harus kita bereskan supaya toleransi di Indonesia kembali terjaga. Karena mereka terus-terus nih merusak. Ya. Dan ini diakui juga oleh Romo Alphonse. Akhirnya Romo Alphonse sadar bahwa Polycarpus ini lucu. Lucu sekali, suka sekali menumpang setiap masalah yang terjadi. Dan mereka memang mengadu domba. Jadi bagus ini, orang Katolik mulai sadar bahwa Polycarpus inilah biang kerok dari ributnya, dari tidak rukunnya toleransi di Indonesia. Ini biang keroknya nih.
Polycarpus ini. Oke, kita dengarkan dulu statement dari Romo Patris ya. Pada kesempatan ini saya mau merespon video pendeta Muriwali atau yang dikenal dengan pendeta MIM yang berbicara tentang Paus Fransiskus. Dalam videonya, pendeta MIM menyandingkan Romo Patris Allegro dan Ustadz Alfian Tanjung sebagai kadrun. Romo Patris Allegro disebut oleh pendeta MIM sebagai Romo Kadrun. Dan juga dalam videonya yang akan saya kritisi, yaitu MIM mengatakan bahwa umat Katolik menyambut Paus Fransiskus secara berlebih-lebihan dan bisa-bisa jatuh dalam mengkultuskan Paus. Jadi pendeta MIM mengatakan bahwa umat Katolik menyambut Paus berlebih-lebihan dan mengkultuskan Paus Fransiskus. Mari kita lihat cuplikan videonya. Ini yang namanya Romo Patris Allegro ini mengulang lagi itu kejadian yang dulu-dulu, saudara. Maka saya harus memberikan pembelaan iman Protestan saya yang diserang oleh Patris Allegro. Baik, Patris Allegro ini terus membidat-bidatkan Protestan. Caranya sangat-sangat fundamentalis. Nah, ini adalah seorang Romo fundamentalis, saudara. Seorang Romo, ya boleh saya katakan Romo kadrun. Kenapa saya menggunakan istilah kadrun di sini? Karena kalau dibandingkan dengan bosnya, ya, atau apa namanya atasannya, yaitu Paus Fransiskus, maka sikap Paus Fransiskus ini sangat berbeda dengan Patris Allegro. Walaupun dia cerdas sih sebetulnya, tapi ternyata karena dia kadrun, ya, dia fundamentalis yang hanya membidat-bidatkan Protestan, maka dia memamerkan kebodohan-kebodohannya ketika dia menanggapi Pak Deki dan menanggapi saya. Argumentasi kami sama sekali jomplang. Argumentasi saya dan Pak Deki level atas, dia sama sekali level anak TK argumentasinya. Karena dia terlalu sombong dan terlalu fundamentalis, saudara. Nah, kalau orang Katolik menyembah Paus, mungkin tidak, saudara ya. Saya tidak yakin kalau orang Katolik menyembah Paus. Tapi kalau mengelu-elukan Paus, bahkan saya lihat agak berlebihan. Itu kemarin saya menonton itu Misa Akbar di GBK itu, saudara. Mengelu-elukan Paus terlalu berlebihan. Dan ini berbahaya loh, saudara. Ya, berbahaya. Mengelu-elukan manusia berlebihan itu berbahaya, saudara. Ya, ini bisa berujung kepada yang namanya kultus, ya. Kultus individu, saudara. Individu dikultuskan. Ini bahaya ya. Tapi apa yang saya lihat di GBK kemarin ya, di Misa Akbar itu agak berbahaya itu, saudara. Terlalu dielu-elukan pausnya ya. Ya, lama-lama itu kultus individu, itu bahaya itu. Ya, hati-hati aja. Allegro ini memang dia Katolik ya. Dia bukan dari sebelah ya. Dia memang Katolik, tapi Katolik fundamentalis ini. Saya di Indonesia ini baru lihat 2 orang Romo ini yang fundamentalis ya. Romo itu kan biasanya kita identifikasi Romo itu, saudara ya. Kita identifikasi Romo Katolik itu mereka inklusif ya. Inklusif ya. Mereka moderat. Saya heran kok ada yang namanya Patris Allegro dan Alphonse Kolo. Tapi kok jadi seperti kadrun ya. So jiwanya kok fundamentalis sekali. Saya enggak tahu, saudara, kenapa bisa begitu ya. Terhadap pernyataan pendeta MIM, saya mau mengatakan beberapa hal ini. Pertama, dengan menyebut Romo Patris Allegro sebagai kadrun, bahkan saya juga disebut sebagai Romo fundamentalis, pendeta MIM jatuh dalam sikap menghakimi. Seharusnya kalau Anda tidak setuju dengan pernyataan dalam video-video Romo Patris, jangan Anda jatuh dalam sikap menghakimi. Apakah denominasi Protestan yang pendeta MIM anut itu mengajarkan untuk menghakimi? Yang kedua, kehadiran Romo-Romo Katolik dalam sosial media itu pertama-tama mau mengajarkan apa yang diimani oleh gereja Katolik. Gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri di atas dasar para rasul, dan Petrus dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai pemimpin gereja di dunia ini yang kepemimpinannya diteruskan oleh pengganti-penggantinya yaitu Paus. Ketiga, ketika Romo Patris, saya dan Romo-Romo lainnya dan bahkan umat Katolik dalam pengajarannya kemudian menyinggung soal Protestan, itu karena kami mau meluruskan
tuduhan-tuduhan dari saudara-saudara denominasi Protestan yang sudah selama ini sering menyerang iman gereja Katolik. Nah, sekarang baru muncul beberapa orang saja sudah merasa dan menuduh bahwa kami yang duluan menyerang Protestan. Apakah enggak terbalik? Yang keempat, Pendeta MYM menyebut Paus Fransiskus sebagai bosnya Romo Patris Allegro. Kami orang Katolik tidak pernah menyebut Paus dengan sebutan bos. Maka sopanlah dalam menggunakan terminologi. Katanya Pendeta MYM ini orang pintar, orang hebat, tapi kok tidak bijak dalam menggunakan terminologi. Yang kelima, Pendeta MYM katanya tidak menerima kepemimpinan Paus karena menurut Anda itu tidak biblis, itu tidak skriptura. Tapi kok membuat video tentang Paus? Jangan-jangan Anda kagum juga dengan kehadiran Paus Fransiskus? Atau apa motivasi Anda membuat video tentang Paus? Soal pernyataan Ustadz Alfian Tanjung itu berhubungan dengan Katolik bukan Protestan, maka biarkanlah orang Katolik yang menanggapi apa yang dikatakan oleh Ustadz Alfian Tanjung. Yang keenam, pernyataan Pendeta MYM bahwa orang Katolik dalam menyambut Paus Fransiskus itu berlebih-lebihan dan sangat berbahaya karena mengkultuskan Paus, itu adalah pernyataan yang sangat tidak dibenarkan. Karena orang Katolik tidak mengkultuskan Paus Fransiskus. Maka hati-hatilah dalam membuat pernyataan. Apakah salah kalau umat Katolik menyambut pimpinan gerejanya dengan euforia, dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur, dengan penuh antusiasme, dengan penuh kebanggaan? Atau iri hatikah engkau karena umat Katolik mempunyai seorang pemimpin yang sangat luar biasa, yang sangat dicintai dan dikagumi? Maka saya mau menegaskan kepada Pendeta MYM bahwa Anda salah kalau Anda mengatakan bahwa umat Katolik berlebih-lebihan dalam menyambut Paus Fransiskus dan itu berbahaya karena bisa jatuh dalam mengkultuskan Paus Fransiskus. Apakah Anda pikir bahwa orang Katolik itu sempit pemikirannya sehingga sampai pada mengkultuskan Paus Fransiskus? Apakah Anda pikir bahwa umat Katolik, para pastor Katolik, para uskup tidak bisa mendistingsi sesuatu dalam bersikap? Maka Pendeta MYM hati-hatilah dalam membuat pernyataan. Perlu Pendeta MYM dan kita semua sadari bahwa kehadiran Paus Fransiskus yang disambut dengan penuh sukacita, dengan luar biasa, dengan penuh syukur, itu karena ada pribadi Tuhan Yesus yang dihadirkan dalam diri Paus Fransiskus. Bahkan di balik pribadi Paus Fransiskus yang manusia biasa itu, ada pribadi Tuhan Yesus yang dihadirkan. Ini pasti tidak akan bisa dipahami oleh Pendeta MYM, tetapi orang Katolik pasti menyadari dan mengalami hal ini. Bahwa dalam diri pribadi Paus Fransiskus yang manusia biasa itu, Paus Fransiskus menghadirkan pribadi Tuhan Yesus sendiri. Maka bagi umat Katolik, kita bersyukur karena memiliki seorang Paus Fransiskus yang luar biasa, yang kehadirannya menginspirasi dunia, yang kehadirannya menginspirasi para pemimpin, menginspirasi umat Katolik, memberikan teladan yang luar biasa kepada kita. Maka sebagai orang Katolik, banggalah menjadi orang Katolik, karena Katolikku keren. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam. Teman-temanku sekalian yang terkasih, meskipun saya tegaskan, di dalam Protestantisme itu ada banyak orang baik dan luar biasa. Banyak sekali orang yang baik dan orang-orang luar biasa yang dengan minat yang tulus untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Saya yakin sendiri bahwa Protestantisme itu sendiri adalah mutilasi doktrin Kristen yang menyimpang. Sekali lagi, mutilasi doktrin Kristen yang menyimpang, yang mendorong orang-orang yang menganutnya untuk bernalar secara cacat. Ya. Jadi garis bawahi, mutilasi doktrin Kristen, doktrin itu menyimpang dan mendorong orang untuk bernalar secara cacat. Oke.
Nah, saya sering menyadari hal ini ya dalam komentar-komentar dan tanggapan-tanggapan terhadap video-video saya, baik di TT maupun di YT. Dan di antara orang-orang Protestan, ya, ada juga orang yang mencoba meyakinkan saya melalui argumen tanda petik mereka bahwa saya ini melayani setan, saya ini hamba setan, atau saya ini penyembah paus. Ya, ketika saya justru membela dan mempromosikan iman saya yang Katolik. Iya, teman-teman sudah dengar ya. Nah, ini saya rasa perlu kita komentari. Ya, yang pertama ada tuduhan bahwa orang-orang Katolik itu terlalu berlebihan dalam menyambut paus dan bahkan dibilang mengkultuskan. Artinya mengkultuskan itu salah-salah ya, di masa depan akan mendewakan atau menuhankan paus. Ini yang salah, teman-teman. Ya, kalau kita bicara mengkultuskan ya, memangnya Protestan nggak mengkultuskan. Yesus itu kan hasil pengkultusan. Betul tidak? Kalau mau mengaca, bagaimana Yesus itu menjadi Tuhan? Itu kan hasil mengkultuskan juga. Kalau kita lihat dari kacamata Islam ya. Sekali lagi ini kacamata Islam. Bagaimana orang-orang Kristen itu mengkultuskan dengan secara berlebihan Yesus. Padahal murid-murid Yesus, keluarga Yesus, pengikut Yesus mula-mula, nggak seperti kalian. Nggak seperti kalian. Ini yang harus sadar. Terus kalau kita bicara menyambut paus, saya rasa sambutannya biasa saja kok. Biasa saja. Buktinya Romo Patris dan Romo Alfons nggak sampai meninggalkan pelayanannya hanya untuk ikut join ke Jakarta, ya terus wah paus gitu, enggak. Biasa saja. Bahkan fans-fans K-pop, ya fans-fans artis itu menurut saya lebih antusias dan lebih ngeri gitu saat ada artis idolanya datang. Jauh lebih berlebihan. Kalau ini masih biasa lah. Ya, masih biasa. Terus mengatakan bahwa mereka dua ini Romo Kadrun ya. Nah, inilah istilah-istilah yang dibuat oleh PKI zaman dulu, dipakai lagi oleh Polycarpus, teman-teman. Ya, jadi istilah Kadrun itu kan dulu istilah yang dibuat oleh PKI, dan sekarang dipakai oleh Polycarpus dan laskarnya. Jadi ini memang mereka ini adalah kelanjutan. Spirit dari PKI itu dilanjutkan oleh Polycarpus dan laskarnya. Ya, jadi mengatakan orang Kadrun, dan ini nggak masuk di akal, nggak nyambung gitu. Bahkan ikut mengomentari masalah Alfian Tanjung ya. Alfian Tanjung yang istilahnya membahas paus, itu juga ikut dibahas oleh yang namanya Polycarpus, dan dalam hal ini MIM. Dan masih banyak, kalian boleh cek ya. Banyak sekali channel Polycarpus yang membahas masalah Alfian Tanjung, yang keberatan dengan kehadiran Paus Fransiskus. Nah, ini konyol, teman-teman. Kalau yang bahas Katolik, masih oke. Ya, ataupun ya orang membahas secara umum. Komentator-komentator umum mau bahas hal itu, kejadian itu masih oke. Tapi kalau mengkaitkan dengan agama, apalagi channel yang berhubungan dengan agama, dan dia Protestan, itu nyambung nggak? Enggak, teman-teman. Nggak nyambung. Dan Romo Alfons sudah bilang kan, itu urusan antara Katolik. Itu urusan internal Katolik. Ngapain Protestan ikutan? Ngapain? Karena memang Protestan itu disusupi oleh Polycarpus yang suka membuat keributan dengan cara seperti ini. Saya sudah berkali-kali sampaikan, ada bom di katedral, teman-teman. Atau di gereja Katolik. Yang ribut, coba lihat, siapa? Protestan, teman-teman. Mohon maaf saya katakan. Saya sudah pantau ini begitu lama. Dari dulu yang teriak itu mereka. Yang duluan teriak selalu mereka. Padahal yang jadi korban Katolik, dan Katolik saja belum angkat suara. Belum ada pernyataan. Terus kita bisa lihat juga ya, bagaimana MIM mengatakan bahwa Romo Patris Allegro itu levelnya anak TK, beda dengan dia dan Dr. Deki Ngadas. Nah, ini pernyataan yang konyol, teman-teman. Karena apa? Yang pertama ya, yang namanya Deki Ngadas dan MIM, itu sering sekali dihujat, dikatai bodoh, dikatai nggak ngerti apa-apa, oleh orang Kristen sendiri. Oleh Kristen sendiri, teman-teman. Jangankan yang Muslim, yang Kristen aja bilang dia bodoh. Silakan dicek, banyak. Dan sudah banyak sekali video-video di mana kedua orang ini ya
marah-marah kepada netizen. Ya, mereka tuh sering sekali ngamuk kepada netizen. Dia bilang, kamu ini ya, kamu pasti dari karismatik gitu kan. Kalau Kristen yang serang mereka pasti dia tuduh karismatik. Ini pengikutnya karismatik gitu kan. Nah, ini beda dengan Romo Patris. Romo Patris itu seorang Romo yang jelas, yang terdaftar, yang standarnya ya, itu memang mengikuti standar dari Vatikan Roma, nggak sembarangan. Jadi pengajarannya itu jelas. Kalau Katolik kita nggak ragu lah. Ya, kita nggak ragu karena memang mereka tuh strukturnya, kaderisasinya, pengajarannya itu semua terstruktur. Terus kalau dibilang nih teman-teman, ya ditanyakan sama Romo Alphonse, mengapa MBM ini suka menghakimi orang lain? Apakah Protestan memang seperti itu? Saya bingung dengan Romo Alphonse. Anda jadi Romo sudah lama, Anda sudah ketemu dengan banyak pendeta-pendeta tentunya, Anda sudah tahu bagaimana tabiat kelakuan mereka, ya. Dan ini pendapat saya ya. Ini sepengetahuan saya teman-teman. Spirit, semangat dari Protestan, bukankah dari dulu memang seperti itu? Protes sana, protes ini. Sehingga dari hasil protes itulah mereka melahirkan denominasi yang begitu banyak. Sekarang sudah tercatat 50-an ribu denominasi Protestan. Bahkan sudah mau 60 ribu. Sudah mau 60 ribu dalam 500 tahun. Ya, artinya apa? Kalian bisa lihat. 500 tahun bisa ada 60 ribu. Dalam 1 tahun bisa ada 100 denominasi baru. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena protes. Pendeta ini protes dengan pengajaran dari denominasinya. Dia buat pengajaran baru. Kan begitu. Dia menghakimi pengajaran orang sehingga dia membuat pengajaran baru. Protes itu kan menghakimi. Menghakimi bahwa pengajaran yang dia anut sekarang ini ada yang salah. Ada yang salah sehingga dia buat lagi pengajaran baru. Nah, inilah spirit tersebut teman-teman. Beda dengan Katolik. Spiritnya tunduk, patuh. Walaupun pemikiran dia berbeda, setelah dia sampaikan, terus dari atas. Ya, dari atas bilang itu salah, sesat, ya sudah dia terima. Dia terima gitu kan. Dia mau dididik, mau dibentuk, mau untuk ditegur. Tapi begitu dia tidak mau, dia keluar dari gereja Katolik, dia buat pengajaran sendiri, maka dia akan jadi protes. Dia akan jadi protes juga. Jadi memang spiritnya beda. Spiritnya beda. Terus, menurut Romo Alphonse sangat tidak pantas kalau pendeta MIM mengatakan Paus ini bos, sebagai bos dari mereka. Bos dari Romo Patris dan juga Romo Alphonse. Karena di Katolik itu nggak ada istilah-istilah bos seperti itu. Nggak sopan bilang seperti itu. Nah, itu internal lah ya. Tapi menurut saya, ya, Paus ini petingginya lah. Komandan ya. Kalau komandan cocok nggak ya? Saya nggak tahu juga ya. Tapi ya mereka seperti itu. Dan sekali lagi, kita bisa lihat bagaimana Romo Patris itu juga tidak mau kasih napas kepada orang-orang Protestan ini, terutama kedua pendeta ini, ya, yang dia sebut sebagai pendeta Romonya Protestan. Pausnya Protestan. Dia sebut pausnya Protestan. Dia mengatakan bahwa dia yakin bahwa di Protestan itu ada orang-orang yang baik. Pasti akan ada oknum atau orang-orang pribadi-pribadi yang baik. Itu biasa, wajar. Di semua agama pasti ada. Ya, ada yang jahat, ada yang baik. Dan sekali lagi, Romo Patris tetap menganggap bahwa Protestan itu adalah hasil mutilasi doktrin Kristen yang menyimpang, yang mendorong penganutnya untuk bernalar secara cacat. Wah, ini pernyataan luar biasa nih teman-teman. Harus di-highlight. Ini pernyataan gila ini teman-teman. Mengatakan bahwa Protestan adalah mutilasi. Artinya apa? Sempalan kecil. Ya, mutilasi itu kan artinya ambil atau dipotong-potong ya, diambil sempalannya dari doktrin Kristen, dan ini menyimpang. Ini menyimpang teman-teman. Yang mendorong penganutnya untuk bernalar secara cacat. Dan hasil nalar yang cacat itu menghasilkan apa? Doktrin berikut-berikutnya yang cacat juga gitu. Ini ibaratnya sesuatu yang cacat itu akan melahirkan anak yang cacat lagi. Menghasilkan produk yang cacat. Ibaratnya kalau sungai itu udah tercemar, ya mau disaring ya tercemar. Keturunannya akan terus tercemar, teman-teman. Penganutnya akan terus cacat. Karena sumbernya udah cacat.
Ya, sumbernya sudah cacat. Nah, ini pernyataan yang luar biasa, dan dia ngomong bukan saya ya. Kalau mau ngamuk jangan sama saya, ini bahaya nih. Ya, saya harus pertegas bagian ini. Yang ngomong Romo Patris. Ya, bahkan dia bilang Protestan ini, waduh, keras kepala. Ini mungkin testimoni lah. Testimoni dari apa yang dia hadapi selama ini, yang dia jumpai selama ini, dan yang dia lihat selama ini dari teman-teman Protestan. Dan kalau kita menyikapi dinamika ributnya mereka dua nih, Protestan dan Katolik ya, kita bisa lihat Protestan itu yang selalu muncul, yang selalu membuat masalah, entah kenapa denomnya itu terus. Agak miris sebenarnya teman-teman. Agak miris, karena kalau kita lihat reform ini, jangankan Katolik, sesama Protestannya disikat semua teman-teman. Disikat semua. Bagaimana karismatik itu dihujat habis-habisan, dibilang apa? Pendeta siki raba-raba, pendeta perpuluhan, gereja perpuluhan, gereja uang. Belum lagi, kalau di Muslim juga mereka hujat habis-habisan. Jadi memang spiritnya tuh cari masalah terus. Entah kenapa itu. Kalau dibilang ada roh, ya roh kutuk itu menurut saya ya benar juga gitu. Ini ada roh yang turun-temurun, kutuk turun-temurun, yaitu suka cari masalah sama orang. Entah kenapa, sama sini cari masalah, sama sana cari masalah, semua cari masalah. Nggak ada kedamaiannya gitu. Saya nggak pernah melihat ya, MYM itu tidak pernah komplain ke orang lain. Nggak pernah. Silahkan dicek. Selama ini saya mengenal dia, nggak pernah dia itu nggak komplain kepada orang lain. Semua teman-teman. Kalau kita meluruskan fitnah Polikarpus. Kalau dianggap kita ada masalah, ya kita masalah dengan sekelompok orang ini, Polikarpus. Kalau saya, musuh saya jelas. Musuh saya itu Polikarpus dan laskarnya. Ya, kalau orang Kristennya baik, bukan Polikarpus, kita nggak ada masalah. Silakan dicek. Kita sama Katolik damai. Ya, saya sama teman-teman yang ada di DKC ya, tim DKC, aman. So far aman. Bahkan saya bilang kalau saya main ke Semarang, saya akan kunjungi. Ya, kita akan ngobrol. Bahkan dari Mas Eriknya ya, Mas Erik DKC itu, dia bilang nanti dia traktir gitu kan. Jadi kita aman. Polikarpus ini yang sumber masalah selalu. Dan ini yang kita lawan terus. Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu, inilah musuh kita bersama. Polikarpus yang terus merusak toleransi. Jangan terkejut. Kalau sekarang kita lihat umat muslim itu memandang kekristenan agak nggak enak. Ya mohon maaf, ini realita kan. Dan kalian bilang, kenapa sekarang banyak tuh orang-orang mau bikin ibadah, ya di rumahnya dibikin jadi tempat ibadah kok dilarang. Kalau zaman dulu nggak ada izin pun dikasih. Bahkan banyak gereja-gereja yang sampai sekarang nggak punya izin. Dibiarkan. Tapi sekarang kok beda. Ya ini hasil akumulatif dari provokasi-provokasi yang dibuat oleh Polikarpus. Dulu umat muslim menganggap Kristen ini saudara kita. Saudara kita. Tapi begitu melihat bagaimana Polikarpus menjelek-jelekkan Islam, menghujat Islam, bagaimana murtadin dibawa kesaksian dari satu gereja ke gereja lain yang isinya menjelekkan Islam. Wah, saya waktu di Islam diajarkan membenci, saya diajarkan untuk bakar gereja. Apaan itu, teman-teman? Apaan? Mengatakan bahwa Islam itu mau membunuh saya kalau saya murtad. Itu kan provokasi. Belum lagi channel-channel Polikarpus tiap hari membahas Quran dan memelintirnya. Ya, memelintir ayat Quran, terus menghujat, menghina. Ditonton oleh orang banyak. Ditonton. Dan tentu saja umat muslim ada yang sumbu pendek, ada yang sumbu panjang. Yang sumbu pendek ya nggak terima. Tapi yang harus dilihat nih masalahnya di mana kan gitu. Apakah masalahnya di orangnya nih? Orang Islamnya? Ya enggak. Ada pemicunya. Pemicunya ini yang harus dibereskan. Sumber masalahnya ini yang dibereskan. Sumber masalahnya Polikarpus. Sekali lagi, sumber masalahnya mereka. Ini yang harus dibereskan. Selama nggak dibereskan ya kita akan gini terus. Malah akan lebih parah mungkin. Akan lebih parah. Ya. Jadi damai itu nggak bisa satu pihak saja teman-teman. Kedamaian itu bisa diraih kalau semua. Ya, semua orang menginginkan kedamaian tersebut dan mau menjaga kedamaian tersebut. Tapi kalau ada satu pihak yang terus mencoba merusak dan pihak yang lain memilih diam, ini kacau. Kita nggak boleh diam, teman-teman. Kita harus lawan Polikarpus ini. Begitu juga dengan teman-teman Katolik. Ya, kita nggak boleh biarkan nama Kristen ini dirusak oleh Polikarpus. Begitu juga dengan orang-orang Protestan. Kalian harus berani speak up. Harus berani melawan Polikarpus ini. Yang sudah menyusup menggunakan nama kalian. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan.
Ya, lebih dan kurang, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan terus mendukung channel ini. Terima kasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.